Cek, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik teman-teman semua, mahasiswa semester 4 Universitas Muria Kudus yang saya cintai dan saya banggakan. Mari sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih, selesai. Baik teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan, kita kemarin sudah ketemu selama 4 kali pertemuan ya. Yang pertemuan pertama kita membahas tentang RPS, pertemuan kedua kita membahas tentang definisi dari entrepreneur atau entrepreneurship atau kewirausahaan, pertemuan ketiga kita membahas tentang karakter, motivasi, dan proses terbentuknya wirausaha, dan pertemuan keempat kemarin kita berbicara tentang proses berpikir kreatif dan kritis. Nah, itu adalah hal-hal yang memang harus diperhatikan bagi seorang entrepreneur. Nah, di dalam pertemuan kali ini atau pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang berpikir inovatif. Ya. Kenapa sih apa sih yang disebut dengan berpikir inovatif, dan kenapa seorang pengusaha atau entrepreneur itu harus punya kemampuan untuk berpikir inovatif? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, harapannya adalah semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa bahwa tugas di pertemuan keempat kemarin harus segera diselesaikan dan harus segera diupload di maksimal adalah pada saat proses perkuliahan untuk materi berpikir inovatif ini. Kita akan coba, nanti akan ada 2 bahasan yang akan saya coba bahas, yaitu berpikir inovatif dan juga nanti ide dan peluang dari bisnis. Nah, berpikir inovatif, ini nggak perlu karena sudah tahu ya, referensi juga sama. Nah, kalau kita bicara tentang inovatif, berarti asal katanya adalah dari kata inovasi, yaitu kemampuan menerapkan sebuah gagasan atau banyak gagasan-gagasan baru atau pemecahan-pemecahan kreatif terhadap berbagai problem atau berbagai masalah yang ada. Dan ini dilaksanakan dalam rangka untuk memanfaatkan opportunities atau peluang. Jadi bagaimana kita menerapkan sebuah gagasan baru yang ada di otak kita, atau bagaimana kita memecahkan permasalahan-permasalahan dengan sebuah solusi-solusi kreatif untuk memanfaatkan peluang yang ada. Nah, itulah kurang lebih definisi dari inovasi. Nah, jadi inovasi adalah sebuah kreativitas, kemampuan untuk sebuah kemampuan creativity is the ability to develop new ideas. Jadi kemampuan untuk menemukan sebuah ide baru, and to discover new ways, dan menemukan sebuah jalan keluar yang baru atau jalan keluar yang berbeda, of looking problem and opportunities, dalam rangka apa? Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, dan juga untuk meraih sebuah opportunities atau sebuah peluang. Jadi kemampuan untuk sebuah kreativitas, kemampuan untuk mendevelop sebuah ide baru atau menciptakan sebuah ide baru, atau juga untuk menciptakan cara baru dalam penyelesaian masalah, dan juga cara baru untuk mengambil sebuah peluang yang ada. Nah, itu kira-kira adalah definisi dari inovasi. Nah, kreativitas. Nah, sedangkan inovasi itu sendiri adalah, jadi sekali lagi, kreativitas adalah kemampuan untuk mendevelop new idea, kemampuan untuk menciptakan sebuah ide baru, kemampuan untuk menemukan sebuah jalan keluar baru untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dan juga meraih sebuah peluang. Nah, itu adalah kreativitas. Sedangkan inovasi
is the ability to apply creativity. Jadi inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan atau mengaplikasikan sebuah ide kreativitas. Oke, sekali lagi, inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan sebuah kreativitas, untuk menerapkan sebuah problem solving, solution problem, untuk mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan, dan juga untuk meraih sebuah opportunity atau sebuah peluang yang ada, to enhance or to reach people life, untuk mengembangkan atau untuk meraih sesuatu kehidupan yang lebih baik. To enhance artinya untuk mengembangkan, untuk melebarkan, atau enrich atau untuk meraih people's life, untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Nah, itu adalah sebuah inovasi. Nah, jadi simpulannya adalah creativity is thinking new thing. Jadi creativity adalah berpikir untuk menemukan sesuatu yang baru. Oke, sekali lagi, keywordnya creativity is thinking new thing. Memikirkan sesuatu yang baru, itulah kreativitas. Sedangkan inovasi adalah doing new thing atau melakukan sesuatu yang baru. So, inovasi tidak akan bisa muncul tanpa adanya sebuah kreativitas. Creativity tidak akan bisa berharga kalau tidak ada inovasi. Karena apa? Creativity is the concept. Thinking new thing. Berpikir tentang sesuatu yang baru. Hanya ada di konsep. Makanya ide gagasan yang ada di kepala atau di otak kita. Atau on paper yang sudah dituangkan di dalam kertas. Itu adalah kreativitas. Sedangkan inovasi adalah doing new thing. Implementasi dari creativity itulah yang disebut dengan inovasi. Jadi simpulan berikutnya adalah creativity sekali lagi ada dalam tataran ide, gagasan, proposal, baik tertulis maupun tidak tertulis. Inovasi adalah bagaimana kita melakukan sesuatu yang baru dari sebuah kreativitas. Oke, bisa dipahami ya di sini ya. Ini sebagai kunci atau keywordnya. Nah, berikutnya adalah kenapa sih seorang entrepreneur itu harus punya daya kreatif, harus punya daya inovatif. Nah, sekarang apa yang dibutuhkan oleh seorang entrepreneur? Apakah seorang entrepreneur itu adalah seorang invention, seorang penemu, ataukah seorang innovation, atau sesuatu yang melakukan sebuah inovasi? Nah, mental yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur itu adalah harus memiliki mental seorang invention atau seorang penemu. Karena dia harus meng-create sebuah bisnis, dia harus meng-create sebuah aktivitas yang bernilai ekonomis, invention. Tetapi setelah itu, setelah dia meng-create menemukan atau meng-create sebuah aktivitas bisnis, dia tidak akan bisa survive dalam jangka waktu yang panjang kalau tidak disertai dengan sebuah inovasi. And then maka seorang entrepreneur harus memiliki karakter invention, penemu, pengcreate, pencipta. Tetapi setelah itu ada, maka untuk survive dia harus punya kemampuan untuk sebagai inovator. Untuk mengembangkan apa yang sudah ditemukan, mengembangkan apa yang sudah dilakukan, mengembangkan apa yang sudah di-create, sehingga dia bisa survive. So, kesimpulan berikutnya adalah seorang entrepreneur bukan hanya sebagai penemu, tapi juga sebagai penambah nilai. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi tidak melulu pengusaha itu harus original idea, not really. Tetapi but if you can, kalau kita bisa, that's good idea, that's good thing. Tetapi kalau tidak, please silahkan yang sudah ada, kalian kembangkan. Kalian tambahkan nilai-nilai tertentu yang bisa menjadi pembeda dengan produk lain atau dengan pengusaha lain. Nah, itu ya. Berikutnya adalah sumber inovasi. Nah, dari mana sih kita bisa Jadi sekali lagi
Dari beberapa kemarin di beberapa slide yang lalu saya pernah mengatakan seorang entrepreneur harus mampu berpikir out of the box, di luar batas kewajaran masyarakat umum. Nah, kemampuan berpikir out of the box untuk mencari sebuah solusi yang tidak lazim, mencari sebuah solusi yang tidak pernah ditemukan orang lain, atau mencari solusi yang mungkin bagi sebagian orang itu aneh, itu menjadi salah satu karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Maka ide-ide gila, ide-ide dasar itu bisa timbul dari berbagai unsur atau berbagai aspek. Bisa dari kejadian yang tidak terduga. Oke, jadi sumber sebuah inovasi, sumber sebuah gagasan yang diimplementasikan, lagi kalau inovasi adalah doing new thing, ya, melakukan sesuatu yang baru. Inovasi ini timbul karena kejadian yang tidak terduga. Sebagai contoh di sini adalah, coba kita flashback, fresh water atau air putih, ya, air putih atau air jernih itu dulu di zaman mungkin 10-20 tahun yang lalu, air itu adalah just be ordinary water. Dia hanya air biasa. Kita bicara di Indonesia, oke. Mungkin orang tidak akan pernah berpikir bahwa air itu memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi ketika dia olah dengan proses tertentu. Kalau dulu karena air melimpah. So, kejadian yang tidak terduga adalah di mana di suatu kondisi justru dia menemukan sebuah ide yang diimplementasi dengan sebuah inovasi. Air putih yang tadinya tidak bernilai sesuatu, tetapi setelah dia proses, terus dia kemas menjadi dalam bentuk cup, dalam bentuk botol, bahkan sekarang dalam bentuk galon, ternyata itu memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi. Coba sekarang saya tidak tahu, sebagian kalau di Kudus mungkin tidak terlalu terjadi, ya. Kalau kalian pernah mendengar air bersih itu harus beli. Di beberapa tempat air bersih itu memang menjadi barang yang langka. Air bersih itu harus dibeli. Nah, misalnya di Nusa Tenggara Timur, dulu ada Timur Timur atau yang sekarang jadi Timor Leste, itu bagi sebagian masyarakat untuk kondisi-kondisi tertentu air bersih itu harus beli. Nah, bayangkan air bersih itu yang dia beli tanpa pengolahan sama sekali, mungkin satu jerigen hanya bernilai let's say Rp1.000. Tetapi setelah mengalami sebuah proses yang sesuai dengan standar yang ada, satu botol kecil itu satu botol kecil air mineral bisa bernilai Rp1.000 atau Rp500. Nah, bayangkan kalau satu jerigen besar yang tanpa pengolahan tadi hanya 1.000, sekarang kalau itu diolah dan satu jerigen itu bisa jadi berapa cup ini? Oke. So, di sini kesimpulannya adalah, dalam hal ini, saya tidak bermaksud Aqua dengan cerdas, dalam konteks ini Aqua dengan cerdas mengemas air jernih tadi, air fresh tadi, dalam sebuah kemasan yang bisa memiliki nilai yang tinggi. Oke. Sehingga dia memiliki asas manfaat ekonomis yang lebih baik dibanding dengan air yang hanya hanya ditempatkan dalam sebuah wadah jerigen yang tanpa pengolahan tadi. 1.000 kalau itu dibuat air cup mungkin bisa jadi 20 atau 30 cup. Berapa kalau itu 500? Kalau 20 cup berarti sudah 10.000. Berarti apa? 10 kali lipat setelah melalui sebuah proses. Sesuatu yang tidak terduga sama sekali. Air yang tadinya seolah tidak berharga, sekarang ini air menjadi sangat berharga. Berikutnya adalah sumber inovasi yang berikutnya adalah adanya ketidakselarasan. Ini yang aneh. Coba kalau teman-teman berkunjung ke rumah sakit, ya. Sekarang ini rumah sakit kita bicara sebagai contoh, rumah sakit itu adalah untuk merawat pasien.
tempatnya orang berpenyakit, tempatnya orang mencari sebuah pengobatan. Oke, tapi kita lihat, coba nggak usah jauh-jauh di mana ya, sini yang paling besar berarti di let's say Martirahayu. Nah, di Martirahayu kita temukan bisnisnya rumah sakit, tetapi di sana ada restoran, ada kafe, ada toko perlengkapan bayi. So, halo, kembali lagi, rumah sakit itu untuk menyembuhkan orang sakit, bukan untuk ngopi, bukan untuk makan soto, atau bukan untuk beli peralatan bayi. Tetapi di sana kita temukan bahwa outlet-outlet itu ada. Nah, jadi adanya ketidakselarasan inilah yang menjadi sebuah loh. Kenapa? Ini seolah-olah tidak nyambung ya. Kenapa orang rumah sakit itu sekali lagi adalah untuk mengobati orang sakit. Tetapi di sana ada juga orang yang jualan kopi, ada orang jualan soto. Kenapa? Karena biar bagaimanapun itu menjadi basic need para keluarga atau pengunjung yang memang sedang berkunjung ke rumah sakit. So, ketidakselarasan ini pun bisa menjadi sumber informasi. Nggak nyambung. Bisnis kopi, bisnis restoran, bisnis roti di rumah sakit. Awalnya seolah-olah tidak nyambung, tetapi itu menjadi sebuah peluang bisnis yang baru. Buat siapa? Buat orang yang mau jenguk. Ada orang yang punya bayi yang melahirkan di rumah sakit, daripada susah-susah, dia datang ke rumah sakit, di depan situ ada toko bayi, perlengkapan bayi, dia beli, terpenuhi. Dia mau tilek orang sakit, daripada dia beli roti, dia beli di warung-warung ataupun di tempat penjualan roti yang berada di rumah sakit. Secara bisnis tidak nyambung, tetapi secara need, secara kebutuhan itu sangat ada korelasi dan relevansinya. Sekali lagi, ketidakselarasan ini justru bisa aneh tetapi fakta, dan dan ini terjadi dan itu laku. Coba teman-teman perhatikan. Teman-teman ke Martirahayu atau teman-teman ke RSUD, ya, yang di situ banyak outletnya, di situ banyak orang yang makan, banyak orang yang minum atau sekedar minum kopi atau beli gift, beli tentengan, beli buah tangan, beli buah tangan untuk siapa? Untuk orang yang sedang sakit. Nah, secara bisnis tidak nyambung, tetapi faktanya itu menjadi sebuah tren baru. Nah, sumber inovasi berikutnya adalah adanya kebutuhan sebuah proses need di sini. Nah, contoh yang ada adalah bahwa sekarang ini orang seolah-olah dikejar oleh waktu, seolah-olah orang itu waktu menjadi sempit sekali, sehingga untuk beralih dari satu posisi ke posisi lainnya itu membutuhkan sebuah usaha yang tidak sedikit. Nah, tapi di sisi lain ada juga kebutuhan mendasar yang bisa menjadi sebuah opportunity bisnis. Contoh apa? Di sini contohnya adalah pengantaran barang, delivery service, kurir, paket. Sekarang dulu kita mengenal paket hanya ada di PT Pos. Terus ada di paket-paket besar yang kayak misalnya contoh kalau di Kudus itu ada Caraka, ada ada banyak lah ya, ada LTH dan sebagainya. Nah, ternyata ada kebutuhan-kebutuhan di luar itu, sehingga tergeraklah sebuah ide atau sebuah inovasi baru. Kenapa saya tidak bikin perusahaan ataupun usaha yang bergerak di bidang paket atau di bidang kurir atau delivery service, ya kan? Nah, sekarang paket, kurir dan sebagainya itu kan sudah di franchise kan. Kita punya modal sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, cuma modal komputer, modal internet, terus modal saya nggak tahu ada semacam franchise fee-nya dan sebagainya. Kita bisa buka usaha paket, mau JNE, mau Tiki, mau Ninja, mau apapun itu, banyak sekali. Nah, artinya apa? Sekarang ini pergerakan barang dan jasa, utamanya barang, itu sangat-sangat masif dan itu membutuhkan layanan. Nah,
kebutuhan itu yang tadinya hanya disupport oleh PT Pos, yang tadinya hanya disupport oleh paket-paket besar, ternyata ada kebutuhan-kebutuhan kecil, hanya nganterin handphone yang sebesar ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sekarang menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan. Kebutuhan atas sebuah proses. Nah, sumber berikutnya adalah perubahan struktur atau struktur industri atau pasar. Nah, kalau dulu, kalau teman-teman mungkin hanya sekarang sudah sangat sangat familiar dengan yang adanya toko online atau marketplace, ya kan? Nah, sekarang bayangkan dulu tahun 2000-an, tahun 90 2000-an, toko itu ya masih toko-toko offline. Ada gerai, barangnya bisa terlihat, kita kalau mau beli kita harus datang, tapi kita bisa menyentuh, kita bisa mencoba dan sebagainya. Itu adalah tahun 90-an sampai awal 2000-an. Nah, sekarang di 2010 ke 2013 ke atas, perubahan struktur industri sudah berubah. Yang tadinya offline ataupun toko fisik sekarang sudah menjadi online market. Nah, perubahan struktur industri ini saat ini sangat masif, sangat gila. Dan itu ditangkap dengan cerdas oleh orang-orang tertentu untuk bisa menjadi sebuah ajang bisnis atau business opportunities dengan mendirikan marketplace, dengan mendirikan sebuah toko online. Sekarang kita tidak punya barang, kita tidak punya modal, tapi kita bisa berjualan online. That's right. Kita bisa sebagai dropshipper, atau kita hanya modal website, mungkin kita hanya modal aplikasi dan sebagainya. Tanpa memiliki barang kita bisa melakukan sebuah transaksi atau aktivitas bisnis. Perubahan struktur industri ataupun struktur pasar menyebabkan terjadinya sebuah inovasi, yaitu pergeseran dari offline market menjadi online market. Nah, berikutnya adalah perubahan persepsi. Nah, ini agak sedikit nyambung dengan kondisi terkini, yaitu dengan adanya PPKM atau PSBB atau apapun namanya. Sekarang kumpul-kumpul berserikat dalam jumlah besar dibatasi dan lain sebagainya. Nah, perubahan persepsi ini yang didorong oleh sebuah kondisi yang awalnya pandemi dan lain sebagainya, itu justru sekarang menimbulkan atau membuat sebuah opportunity bisnis baru. Apa? Kita tidak harus berkumpul untuk bisa berkomunikasi. Kita tidak harus berkumpul untuk bisa bertransaksi. Kita sekarang bisa menggunakan medsos. Kita bisa sekarang menggunakan Zoom Meet, Google Meet, ataupun apapun itu. Artinya apa? Perubahan persepsi yang tadinya ketika mau melaksanakan transaksi bisnis harus ketemu, harus face to face. Sekarang tidak, not should be, tidak harus. Kita bisa melakukan tanpa harus bertatap muka dengan memanfaatkan media-media yang ada. Nah, ini jadi kejadian tidak terduga, ketidakselarasan, kebutuhan akan sebuah proses perubahan struktur industri dan juga perubahan persepsi merupakan ide-ide dasar untuk bisa melakukan sebuah inovasi. Oke. Nah, kalau kita bicara tujuan inovasi, jelas banyak ya. Tujuan inovasi yaitu salah satunya, misalnya yang paling sering adalah mengganti produk atau layanan yang sudah usang. Nah, contohnya kalau kalian lihat mengganti sebuah produk atau layanan usang, contohnya di sini adalah internet banking untuk menggantikan CS dan teller bank. Tapi bukan berarti customer service dan teller bank sudah tidak berguna. No, it's useful, masih juga berguna. Tetapi dengan adanya internet banking justru mempermudah dan memperingan dari kerja CS dan teller. Yang tadinya orang kalau mau transfer harus datang ke bank, sekarang tidak harus datang ke bank. Dia bisa pakai internet banking. Yang tadinya orang itu, ini yang baru-baru ya, yang tadinya orang itu mau buka rekening harus datang ke CS, sekarang tidak harus datang ke CS. Dia punya aplikasi untuk buka produk perbankan tersebut. Nah, mengganti produk yang ada, CS dan teller, dengan produk yang baru. Ya, yaitu diganti dengan internet banking. Nah, tujuan inovasi berikutnya adalah untuk meningkatkan kualitas. Nah, contoh
Contoh yang saya ambil di sini adalah penerapan e-tol. Kalau dulu mungkin teman-teman yang masih ingat, sekitar setahun, mungkin tahun 2016-an, 2015 ke bawah ya, kita bayar tol itu masih pakai cash money, masih pakai fisik. Nah, kenapa? Ternyata itu terjadi menyebabkan antrian menjadi panjang karena harus ngitung uang, karena harus memberikan kembalian. Belum lagi potensi kerugian yang dimiliki oleh perusahaan ketika terjadi salah hitung. Nah, untuk meningkatkan kualitas supaya tidak, apalagi kalau itu terjadi di zaman di masa-masa peak season, menjelang Lebaran, menjelang Natal dan Tahun Baru, selalu mengular di pintu tol, bisa berkilo-kilo bahkan berpuluh kilometer gara-gara ngantri di tol. Nah, dilakukanlah sebuah inovasi dengan penerapan e-tol, elektronik, pembayaran secara elektronik, di mana kita tinggal top up di kartu kita, setelah itu kita tinggal tempel, selesai. Tidak lebih dari 10 detik setiap kali transaksi satu kendaraan. Bandingkan dulu dengan ketika harus membayar fisik, harus ngasih uang dihitung kembaliannya, diberikan paling tidak butuh sekitar setengah menit sampai 40 detik. So, untuk berapa waktu yang bisa dipangkas? Itu kalau bicara ketepatan waktu, belum lagi ketepatan nilainya, belum terus lagi beban perusahaan. Karena sekarang tidak harus menggaji, kalau di situ ada 10 gardu tol dalam sebuah exit tol, maka dia harus menyediakan 10 orang dikalikan dengan 3 shift. Sekarang bayangkan kalau ruas yang ada misalnya Semarang sampai Bawen, itu kalau saya tidak salah hitung ada minimal 1, 2, 3, 4, ada 6 sampai 7 exit tol. Satu exit tol itu rata-rata misalnya 4 saja. Dia harus kalikan 7 kali 4. Berapa? 28 orang. Satu shift. Kali 3 shift. Berapa orang yang harus dia siapkan? Berapa biaya gaji yang harus dia keluarkan? Oke. Untuk meningkatkan kualitas layanan, maka diciptakanlah konsep e-tol. Untuk apa? Untuk menghemat biaya. Nah, contoh dulu, kalau teman-teman, mungkin, saya nggak tahu, kalau kalian mungkin sudah jarang ya, saya yakin kalian juga kalian juga pasti pernah mengalami bimbel yang kita datang secara fisik. Oke? Dan itu lumayan menguras kantong, lumayan mahal, lumayan menyita waktu, lumayan menyita pikiran, bla 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 dan sebagainya. Oke? Nah, dalam rangka untuk menghemat biaya, bimbel dilakukan secara online. Sekarang ada ruang guru. Ada juga beberapa produk-produk lain yang banyak juga untuk bisa supaya kita tidak harus datang ke sana dan semuanya sudah easy understood gitu ya, user friendly. Sudah ada video pembelajaran seperti yang kita lakukan sekarang. Oke, dalam rangka menghemat biaya, bimbel yang tadinya mungkin contoh ya, nggak usah mahal, nggak usah jauh-jauh. Bagi kalian atau teman-teman yang pernah merasakan bimbel di mana? GO ya, di GO. Berapa sekarang paketannya? Minimal 8 juta. Bimbel online berapa sekarang? Bayangkan. Cuman kalau saya tidak salah sekitar 300 sampai 200 ribu per bulan. Kalikan 12. Let's say 300 ribu kali 12 cuma 3,6. Dan kalian bisa lakukan bimbingan at anytime, any place, anywhere. Kalau di GO contoh, cuman paling durasi 2 jam satu harinya. Satu minggu paling 3 kali, maksimal 5 kali. Bayangkan, oke? Betapa efisiennya yang sudah terjadi. Tujuan berikutnya adalah untuk menciptakan konsumen atau konsumen baru atau pasar baru. Pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, banyaknya kriminalitas terhadap wanita, maka dicetuskanlah sebuah inovasi OJC, ojek syariah, khusus untuk wanita dan anak-anak. Dia mengkreat sebuah pasar baru. OJC tidak akan bisa dimasuki oleh laki-laki. Karena dia sudah jelas, laki-laki yang boleh masuk di OJC hanya yang maksimal berusia 8 tahun. Creating new market, creating new customer. Bagi orang-orang yang mementingkan
syariat, mementingkan keamanan, bla bla dan sebagainya. Mungkin ini menjadi sebuah solusi yang ya let's say solusi yang menjanjikan. Oke. Juga tujuannya adalah untuk memperluas jaringan produk. Bayangkan kalau kita hanya membuka satu gerai saja, nggak usah jauh-jauh. Katakanlah kita punya ruko di mana yang paling ngetren sekarang, di Kudus, di depan UMK lah. Kita punya ruko di situ. Maka ruko itu ataupun lapak kita hanya bisa diakses oleh orang yang tahu tentang lapak itu, atau orang yang lewat di situ, atau orang di sekitar situ. Oke, that's it. Hanya itu saja. Nah, berikutnya ada diciptakan beberapa aplikasi ataupun beberapa website tertentu untuk apa? Memperluas jaringan produk. Contohnya apa? Marketplace. Ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Alibaba. Sekarang ada pasar Kliwon online. Nah, dalam rangka apa? Supaya memperluas jaringan produk itu. Karena apa? Ketika dia bisa online, maka seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia bisa akses itu. Oke. Tujuan inovasi yang berikutnya adalah memperluas jaringan produk. Nah, berikutnya adalah untuk mengadaptasi aturan yang baru. Oke. Nah, kemarin beberapa tahun yang lalu sudah mulai ramai digembar-gemburkan untuk pelarangan atau pembatasan penggunaan kantong plastik. Nah, di sini ketika ada larangan itu, orang berpikir cerdas, kalau plastik dilarang berarti untuk belanja harus menggunakan, sedangkan belanja harus menggunakan kantong, harus dibuatkan sebuah inovasi baru atau sebuah produk baru untuk sebagai pengganti kantong plastik. Akhirnya timbullah belaco, kantong-kantong yang berasal dari bahan kain belaco. Yang tadinya kain belaco itu tidak berharga, tapi sekarang menjadi sangat berharga dan memiliki nilai sangat tinggi. Karena apa? Bisa di-create sedemikian rupa, lebih art, lebih fashionable, lebih menarik, dan lain sebagainya. Oke. Sebuah inovasi atas adaptasi aturan yang baru. Dan juga isu tentang untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, isu ini sudah sejak lama, sejak tahun 90-an sudah didengungkan, tapi implementasinya susah. Nah, baru-baru ini dalam rangka untuk menjaga kelestarian lingkungan di Surabaya itu sampah-sampah botol plastik itu bisa bernilai. Jadi sampah botol plastik itu kita bawa, kita setorkan kepada bank pengepul, terus nanti kita akan mendapatkan e-money. Dihargai entah berapa per kilonya, nanti akan diinjek ke dalam atau di top up ke dalam sebuah aplikasi ataupun sebuah kartu RFID. Dan itu berisi nilai-nilai tertentu. Dan itu bisa digunakan untuk membayar atau melakukan transaksi-transaksi keuangan. Contoh, bayar listrik bisa pakai itu. Nah, oke. Jadi inovasi yang digunakan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan cara sampah botol plastik ditukar atau dihargai dengan nilai-nilai tertentu, nilai uang tertentu untuk melakukan transaksi-transaksi berikutnya. Everybody happy. Oke? Nah, berikutnya adalah sekali lagi ada beberapa jenis inovasi yang pernah ada atau yang biasa kita kenal. Sorry, ada iklan ya, nggak masalah. Jenis inovasi yang ada yang pertama invention, penciptaan sebuah produk baru, menciptakan sebuah layanan baru, menciptakan sebuah proses sebagai sebagian dari sebuah terobosan baru. Jadi kita akan kategorikan inovasi itu apakah dia invention, apakah dia mencipta kalau invention itu menciptakan sebuah produk baru, menciptakan layanan baru, menciptakan sebuah proses baru, atau sebagai membuat sebuah terobosan baru, invention. Atau bisa juga berjenis extension, perluasan produk layanan yang sudah ada. Oke. Nah, untuk memperluas produk atau layanan yang sudah ada. Nah, ini adalah contoh
jenis inovasi. Ada juga original or duplicate. Jenis inovasi berikutnya adalah mereplikasi produk atau layanan sudah ada dengan sentuhan yang kreatif. Oke. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki layanan yang ada. Lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih tepat, efektif, efisien. Itu yang sudah ada diduplikasi. Tetapi supaya tidak terkena plagiat ataupun tidak hak kekayaan hak atas kekayaan intelektual, haki, harus ada sentuhan kreatif yang menjadi ciri atau pembeda dengan yang sudah ada. Jenis berikutnya adalah jenis yang bisa dikatakan sintesis. Kombinasi dari beberapa layanan sudah ada yang berbeda digabung menjadi sebuah layanan baru. Perusahaan A membuat seperti ini, perusahaan B membuat seperti ini, perusahaan C membuat begini. Oke, tak ambil satu-satu yang bagus, tak gabung. Sintesis. Penggabungan dari beberapa produk atau layanan yang digabung menjadi sebuah layanan yang baru. Contoh apa? Ayo, contoh apa? Ini yang simple. Kalian mengenal Halo Dokter. Oke. Halo Dokter itu adalah contoh inovasi sintesis, di mana dia menggabungkan antara satu, bisnis dokter atau bisnis konsultasi dokter, terus bisnis apotek, penyediaan obat-obatan, bisnis kurir karena bisa juga langsung diantar, oke. Terus berikutnya apa lagi? Bisnis perbankan karena di situ ada transaksi non tunai. Halo Dokter paling tidak menggabungkan dari 4 bisnis yang saya sebutkan tadi. Bisnis kedokteran atau bisnis kesehatan, bisnis obat-obatan atau bisnis apotek, bisnis kurir karena ada beberapa layanan yang bisa sampai pesan obat, setelah konsultasi pesan obat di situ, terus obatnya diantar sampai rumah. Terus juga akan ada transaksi perbankan atau transaksi keuangan. Nah, oke, itu contoh yang konkret. Mudah sekali kita mencari. Nah, ada satu teori yang yaitu teknik berpikir inovatif ya, disebut Scamper. Scamper itu adalah singkatan dari substitute, combine, adapted, modify, put to the other use, eliminate, dan reverse. Oke, jadi yang sebelah kiri ini adalah Scamper, substitute. Artinya apa? Mengganti dengan yang lain. Nah, contohnya substitute, kita bicara contoh kursi, meja, apalagi banyak perabot-perabotan. Itu biasanya kalau nggak terbuat dari kayu, besi, plastik. Oke. Nah, ada orang yang bisa berpikir secara inovatif, yaitu dengan mensubstitusi, mengganti 3 bahan atau material tadi dengan bahan kertas, yaitu kardus. Ada. Oke. Orang ini berarti dia melaksanakan konsep inovatif dengan cara substitute, mengganti kursi, meja dan lain sebagainya tadi, mengganti produk yang berbahan yang biasanya itu dari bahan kayu, dari besi ataupun plastik, diganti dengan kardus. Nah, jadi jelas orang ini dia melaksanakan proses inovasi dengan cara substitute, mengganti kursi meja yang tadinya awalnya berbahan kayu, besi ataupun plastik diganti dengan kertas, yaitu dari kardus. Nah, ada juga orang yang menerapkan combine.
inovasi yang dilakukan combine atau menggabungkan satu dengan satu lainnya. Contoh tadi, Halo Dokter yang sudah saya sebutkan, kombinasi dari beberapa aspek bisnis, ya kan? Ada juga yang itu Halo Dokter adalah by application. Eh, nah, ada juga contoh gini, contoh sebentar ya. Jadi mengkombinasi, kalau tadi yang saya katakan Halo Dokter itu adalah mengkombinasi Halo Dokter itu sisi aplikasi, mengkombinasi antara bisnis dokter, apotek, bisnis kurir dan juga bisnis perbankan. Nah, contoh yang combine yang secara fisik, kalau tadi layanan ya, fisik adalah menggabungkan antara bisnis apotek dengan bisnis dokter atau praktek dokter dalam satu bangunan atau dalam satu kawasan tertentu. Sering kita temukan kan, praktek dokter Hasan Asyari, keren ya enggak? Apoteker Ayun Asari. Nah, misalnya seperti itu. Oke. Artinya apa? Di dalam konteks ini, orang ini mencoba mengkombinasi antara bisnis yang se-inline, bisnis yang sejalan, yaitu antara praktek dokter dan bisnis apotek. Ada juga orang yang tekniknya menggunakan mengadaptasi dari hal-hal lain. Tadi contoh saya sudah sebutkan di depan, ada bayar listrik dengan sampah botol plastik. Oke. Dia mengadopsi ke pembayaran listrik dengan sampah botol plastik. Ada juga yang modify dalam rangka mengubah, memperkecil, memperbesar. Oke. Kita mengenal, ada yang dulu masih ingat tak? Kue unyil. Orang dulu ngomong kue ataupun roti mungkin sebesar inilah ya, satu kepal. Tapi enggak. Dia memodifikasi ke kue itu yang tadinya sebesar sekepal sekarang hanya menjadi segini. Dalam rangka apa? Supaya orang mudah untuk memakan, harganya lebih murah dan juga bisa lucu-lucu dan lain sebagainya. Oke, memodifikasi dari produk yang sudah ada. Contoh berikutnya, yang tadinya hanya melayani di jam office hours, sekarang dia buka 24 jam. Nah, oke. Itu adalah teknik-teknik untuk melaksanakan sebuah inovasi. Berikutnya, put into another use. Ya, put to another use. Menggunakan untuk hal lain. Contoh, Gojek, Grab dan lain sebagainya itu dulu untuk apa? Kalau kita ingat, ya, kalau teman-teman masih ingat, Gojek, Grab, terus apalagi dulu ada Uber dan lain sebagainya. Itu awalnya didirikan untuk apa? Transportasi orang satu titik ke titik lain, menggantikan atau menjadi sebuah pesaing dari taksi. Artinya apa? Sesuatu yang bergerak adalah orang, ya, dari satu titik ke titik lain. Itu adalah awalnya Gojek dan Grab. Tapi sekarang put to another use. Gojek dan Grab melebarkan sayapnya. Tidak hanya orang saja yang dipindahkan, tetapi juga ada GoFood. Teman-teman bisa request ataupun pesan makanan. GoSend, ngirim barang. GoMart, mau males belanja ke Alfamart atau ke Indomaret atau bahkan ke supermarket, tinggal GoMart atau GoShop. Nah, oke. Itu dia put to another use. Artinya yang tadinya hanya yang bergerak awalnya itu hanya manusia atau people, sekarang juga thing atau barang. Teknik berikutnya adalah eliminate. Mengeliminate, menghilangkan sebagian. Nah, oke. Contoh, menghilangkan sebagian bukan berarti mengganti loh ya, beda. Substitute dengan eliminate, sekali lagi, kalau teman-teman sebentar ya. Kalau teman-teman itu, kalau misalnya teman-teman itu ingat, sekali lagi bedanya substitute dengan eliminate. Kalau substitute itu mengganti,
Oke, yang tadi tempat duduk ataupun kursi yang tadinya berbahan yang saya sebutkan tadi diganti dengan kertas, mengganti. Karena bahan yang awal itu menjadi hilang. Kalau eliminate menghilangkan sebagian, artinya menghilangkan sebagian itu dia masih menggunakan sebagian dari bahan awalnya. Contoh less sugar. Kalau kita mengenal sekarang ada apa itu teh botol sosro less sugar atau etol. Loh, teh botolnya kan masih ada, masih sama, tapi dia buat varian less sugar. Etol, gardutolnya masih ada, transaksinya masih ada, tetapi di-eliminate yang tadinya dilayani oleh manusia, sekarang dilayani oleh mesin atau komputer. Tarik dan setor tunai. Konsepnya adalah itu adalah perbankan. Tarik dan setor tunai, berarti ada di kasir. Kasirnya masih ada, kasir bank, tapi sekarang bisa di-eliminate dengan tarik dan setor tunai. Oke. Nah, reverse, dibalik. Nah, ini yang menarik. Kalau reverse, konteksnya adalah dibalik. Yang tadinya kita mendatangi gerai tersebut, sekarang banyak layanan yang model jemput bola. Contoh apa? Yang paling mudah, samsat keliling, SIM keliling. Terus apa lagi? Itu pengantar yang tadinya ada sebagian sekarang laboratorium cek kesehatan GMC. Kalau yang bisa dilakukan di rumah bisa dengan mengundang orangnya. Yang tadinya kita harus datang ke tempat lab tersebut, sekarang kita bisa undang orang itu ke tempat kita untuk melakukan pengambilan sampel darah atau sampel urin atau sampel yang lainnya. Oke, itu adalah inovasi dengan cara mereverse, membalik yang tadinya kita datang, sekarang kita didatangi. Nah, oke. Nah, sebentar ya. Nah, berikutnya adalah kalau kita lihat itu teknik-teknik untuk berinovasi. Nah, oke. Nah, sekarang kita lakukan kuis. Oke. Kuis berarti ini harus dilaksanakan pada jam perkuliahan. Berarti 2 jam yang sudah disediakan. Oke. Sekarang kuisnya adalah amati fasilitas kampus baik untuk dosen ataupun mahasiswa dan karyawan. Nah, pilih salah satu, lalu pikirkan inovasi apa yang dapat. Misalnya kita ngambil satu apa ya? Let's say fasilitas parkir. Ya, udah. Tapi inovasinya jangan sampai dengan sama ya. Boleh objeknya sama, parkir. Nah, lakukan inovasi dengan teknik scamper. Dia masuk yang mana? Apakah tadi substitute, combine, adapted, modify, put another, atau eliminate atau reverse? Pilih. Parkir itu mau kalian apakan? Jelaskan alasan dan latar belakang saudara untuk usulkan inovasi tersebut. Kerjakan pada saat perkuliahan berlangsung dan langsung kumpulkan atau upload. Menggunakan Word. Oke. Ya, dijawab di Word, ambil satu fasilitas, syukur-syukur ada fotonya, kalau tidak fasilitasnya apa, terus kalian scamperkan. Scampernya ini masuk yang mana? Yang S, C, A, atau R, atau apapun. Silakan. Kuis ini individu. Berlangsung pada saat mata perkuliahan berlangsung. Oke? Nah, berikutnya itu kuis. Sekarang tugas individu. Kalau tugas individu untuk next week, untuk pertemuan ke-6 maksimal dikumpulkan. Silahkan kalian akses YouTube ini. Setelah lihat itu, dilihat dari jenis inovasi apa yang dilakukan oleh sekelompok anak muda tersebut. Nah, dari sisi sumber, dari manakah sumber inovasi mereka? Tekniknya, scamper, yang mana? Oke, buat dalam bentuk PowerPoint. Sekali lagi PowerPoint guys, bukan power paragraph yang asal comot copy paste. PowerPoint seperti yang saya punya. Nah, kumpulkan untuk minggu berikutnya. Oke, jadi
perkuliahan ini, pertemuan kelima ini ada dua. Yang pertama kuis yang dikerjakan pada saat kita melaksanakan perkuliahan, dan langsung diupload ke Sunan. Oke ya. Kuisnya sekali lagi diupload ke Sunan. Ya. Format uploadnya nanti sama. Kuis nanti saya akan masukkan di Sunan ya. Format file di uploadnya, oke, dalam bentuk MS Word. Yang pertama kuis, yang kedua adalah tugas untuk minggu ini ya, seperti yang sebutkan tadi. Oke guys, that's it. Oke, ini untuk materi yang pertama. Berikutnya saya akan tambahkan, karena ini menjadi beban kita. Kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang ide dan peluang bisnis. Ide dan peluang bisnis ya. Kita akan bicara tentang ide dan peluang bisnis. Oke, nah ini Beringer dan Ireland tahun 2012 mengatakan ide bisa menjadi sebuah bisnis yang potensial ketika ia mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya, sekaligus memenuhi tujuan dan harapan pencetusnya. Itu yang dikatakan si Ireland sama Beringer. Nah, jadi kuncinya kadang kita itu sudah direcoki, sudah digendruwoni, sudah ketakutan untuk menuangkan ide dengan hal-hal yang sebenarnya belum masuk dalam tahapan itu. Jadi si Beringer mengatakan fokus pada idenya, bro, sis. Fokus pada ide. Jangan pernah ngomong atau berpikir tentang modal dan hal lainnya. Kamu punya ide apa? Fokus dulu. Gak usah ngomong modal itu kok ngendi. Nanti, itu nomor 15. Terus nanti usahanya di mana? Nomor 33 justru. Fokus pada ide, matangkan ide itu. Ya, jangan berpikir yang macam-macam. Setelah ide itu matang, baru nanti kita breakdown. Untuk memenuhi ide dan gagasan ini harus bagaimana? Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kita akan ketemu ide yang unik dan original. Jadi, kebanyakan kita justru takut oleh sesuatu yang belum masanya. Sebenarnya saya itu pengen punya bisnis ini, tapi saya bingung. Modalnya dari mana ya? Terus enaknya di mana? Nah, padahal ide itu belum matang. Matangkan ide itu dulu dengan segala pernik-perniknya, tujuannya, kebutuhannya apa. Nanti baru berpikir, cari untuk memenuhi pernik-pernik yang ada di ide itu. Itu guys. Oke, nah sumber ide itu dari mana? Banyak. Bisa dari pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, sumber ide itu bisa dari internal, juga bisa dari eksternal. Nah, yang dari internal itu seperti apa? Contoh ide yang berasal dari bersumber dari internal. Internal berarti diri kita. Berasal dari pengalaman. Karena pengalaman adalah guru terbaik kita. Contoh yang ada apa? Pengalaman seseorang di dalam konteks ini adalah pengalaman si B.T. Nesmith Graham, ini namanya B.T. Nesmith Graham ini, dia itu selalu ditegur oleh atasannya. Dia adalah sekretaris sebuah company di Inggris. Dia selalu ditegur oleh atasannya. Kenapa? Karena ketika dia, kalau dulu masih mesin ketik ya, belum komputer seperti sekarang. Ketika dia mengetik atau membuat sebuah tulisan di dalam kertas, itu selalu ada ditemukan kesalahan. Salah ketik, typo, kurang huruf, kebanyakan huruf, salah huruf, dan lain sebagainya. Nah, dari pengalaman sering diomelin sama majikannya atau atasannya ini, si Graham ini akhirnya berpikir, saya harus menemukan sesuatu yang bisa mengurangi tingkat kesalahan ketikan saya. Dimulai dari ide yang paling simpel. Pada saat itu dia sedang ngecat kuku. Oke, mengecat kuku. Dia melihat ada seorang peluk. Pada saat dia ngecat kuku di
coffee kalau di Inggris biasa gitu ya. Kopinya di pinggir jalan, kita ngopi atau ngeteh di pinggir jalan sambil nyenek, terus nanti biasanya ada pelukis-pelukis jalanan. Nah, sambil dia ngecat kuku, dia melihat pelukis jalanan, di mana pelukis itu menumpuk beberapa warna cat. Cat pertama, terus ditumpuk lagi cat berikutnya, sehingga cat yang pertama itu menjadi hilang. Di situ dia berpikir, berarti kalau begitu, tulisan yang sudah pernah saya ketik, kalau saya tumpukin sesuatu, bisa hilang. Karena dia sedang ngecat kuku, itu menjadi sebuah ide cemerlang, ide cerdas. Dia menciptakan yang disebut dengan tip X. Makanya tip X yang lama, kalau kalian pahami, kalau lihat-lihat, coba browsing atau sekarang masih ada. Tip X yang lama itu botolan kecil, terus ada kayak ada kayak kuasnya yang masuk ke dalam, dan itu seperti orang ngecat kuku. Bagi ladies pasti sangat paham. Itu ide cerdas untuk mengkoreksi sebuah tulisan, menciptakan sebuah tip X karena sering dimarahi oleh atasannya. Pengalaman guru yang terbaik. Inovasi berikutnya adalah dari keterampilan yang dia miliki. Ini akan sedikit overlapping ya. Keterampilan dan hobi nanti akan sama, hampir sama. Keterampilan, saya itu jago moto. Saya itu jago cuap. Maka dia bisa berinovasi. Kalau gitu aku jadi fotografer, menciptakan sebuah foto-foto yang bagus, foto-foto yang indah, fotogenik dan sebagainya. Karena saya pintar cuap-cuap, saya menjadi wedding master wedding MC saja. Saya menjadi seorang penyiar saja. Keterampilan. Saya itu suka gambar, saya itu suka mendesain. Oke? Maka bisnis yang timbul adalah desain grafis, wedding organizer, fotografer profesional. Keterampilan yang kita miliki, sumber internal. Berikutnya adalah hobi. Nah, tadi saya mengatakan hobi dan keterampilan hampir mirip. Saya punya keterampilan karena berdasarkan hobi, yaitu moto. Oke, fine. Saya punya keterampilan cuap-cuap karena saya memang sering berbicara di depan banyak orang. Fine. Oke. Nah, pilihan profesi berikutnya atau pilihan usaha berikutnya adalah karena berdasarkan kegemaran. Karena hobi moto jadi fotografer, karena hobi cuap-cuap, hobi manggung jadi penyanyi atau jadi wedding MC, master ceremony. Nah, ada yang lebih enak lagi. Aku tuh hobinya makan. So, menjadi sebuah ajang bisnis baru, ajang pekerjaan baru, food blogger. Kurang apa? Hobi makan menjadi food blogger, sudah makannya gratis, passion hobinya yang suka makan terbayar, dapat uang pula. No, saya suka jalan-jalan. It's okay. Jadilah travel blogger. Sudah jalan-jalannya dibayarin, suruh nyobain banyak fasilitas yang ada dengan free, dapat uang pula. Kurang apa tuh? Oke, sumber-sumber inovasi berikutnya karena kegemaran. Kegemaran ini yang dua-duanya ini enak. Aku senang jalan-jalan, jadilah blogger, traveler blogger, travel blogger. Aku suka makan, jadilah food blogger. Hobinya tercapai, makan enak, jalan-jalan enak, dapat fasilitas banyak, dibayar. Enak kan? Maka kalau saya meminjam apa yang disampaikan yang ditulis oleh Allah di dalam firman-Nya di surat Ar-Rahman, masih ingat? Apa itu? Dan nikmat Tuhanmu mana yang kau dustakan? Kalau seperti itu. Berasal dari hobi, mendapatkan penghasilan. Ada juga yang aku tuh sukanya bantu orang. Oke, atau ini dua ya, membantu orang dan hasil dari sebuah pengamatan bisa menciptakan sebuah ladang bisnis baru. Contoh, membantu orang. Banyak orang yang kesulitan mencari tempat tinggal, kos. Anak mahasiswa baru biasanya
biasanya itu rodo-rodo pengalaman, culun dan sebagainya untuk mencari. Ada fasilitas aplikasi Mami Kos untuk membantu para mahasiswa atau orang-orang yang mencari kos di seputaran kampus-kampus tertentu. Membantu orang melakukan hasil pengamatan. Kalau saya lihat rumah sakit ini tuh antriannya panjang dan sering kali keluarga pasien itu menjadi susah. Mami Kos juga menjawab itu. Apa? Menciptakan atau menyediakan layanan kontrakan jangka pendek seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan di sekitar rumah sakit. Berdasarkan pengamatan yang ada, contoh yang paling banyak ini contoh di Semarang ya, di rumah sakit Karyadi. Di situ antriannya orang untuk operasi, antrian orang untuk dilayani menjadi vaskes yang dalam jangka panjang itu cukup panjang karena dia seluruh Jawa Tengah. Maka bisnis kos ataupun kontrakan yang jangka pendek, kalau kos biasanya kan sebulan 2 bulan, kalau kontrakan biasanya setahun 2 tahun. Ini dia enggak. Kalau hotel sehari 2 hari, tapi kalau hotel mahal, dia rasanya rasa kontrakan, tapi jangka waktunya pendek, bisa seminggu, 10 hari, 2 minggu, sangat fleksibel. Harga kos, tapi durasi panjang, murah. Yang penting bagi mereka kan mudah dan nyaman untuk mencapai rumah sakit itu. Oke, membantu orang lain ataupun hasil dari sebuah pengamatan. Nah, berikutnya adalah perhatian pada hal-hal tertentu dan ide lama. Ini kita pass on ya. Sumber eksternal yang kita tahu, konsumen. Yang pertama ya, ada testimoni. Saya suka produknya, kualitasnya bagus, packagingnya bagus, warnanya saya suka, terus harganya murah. Oke, feedback, customer gathering. Nah, oh berarti kalau saya punya produk begini, saya harus memenuhi ekspektasi konsumen tadi. Mas, produknya tuh sudah bagus, tapi kurang ini. Nah, berdasarkan kita kumpulkan orang-orang, sebenarnya apa yang kalian butuhkan? Kami butuh ini. Nah, itu adalah sumber yang sangat valid terhadap sebuah produk yang diinginkan oleh masyarakat. Dan itu akan mudah diterima. Kalau kita bisa dengan cerdas menangkap apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Jadi feedback, testimoni, gathering tadi. Nah, berikutnya adalah kita bisa melakukan pengamatan hampir seperti tadi, produk atau jasa yang sudah ada. Ingat, di sini ATM, amati, tiru, modifikasi. Not plagiat ataupun apalagi aspal, asli tapi palsu. Kalian, misalnya contoh gini, produk ini sudah ada. Amati, tiru, modifikasi. Oke, bentuknya seperti ini. Mesinnya begini. Dalamnya begini. Apa yang harus kalau saya membuat handphone, apa yang harus saya tambahkan? Oke, paham? Produk yang sudah ada, lakukan proses amati, tiru, dan modifikasi. Dan jangan sekali-kali kita mengatakan, ini produknya Vivo, padahal kita yang membuat. Itu yang disebut dengan asli atau palsu. That's not true. That's not right. Itu tidak benar. Kebiasaan masyarakat. Nah, sumber inovasi yang berikutnya adalah berdasarkan kebiasaan masyarakat. Masyarakat kita tuh jiwa sosialnya tinggi. Maka akan sangat mudah kita membuat sebuah proses penggalangan dana. Rumah zakat, kitabisa.com untuk membantu pinjaman online dan sebagainya. Jadi bisnis baru kan? Ya enggak? Dari kebiasaan di masyarakat. Gaya hidup yang ada di masyarakat. Sekarang orang mungkin sudah mulai malas ya. Mungkin bagi sebagian orang, sebagian kalangan lebih memilih hidup sehat, menghindari fried chicken, menghindari fast food dan sebagainya. Sehingga apa? Gaya hidup yang sehat ini ditangkap dengan cerdas oleh sebagian orang dengan menyediakan catering sehat, camilan rendah kalori atau bahkan itu organik. Nah, oke. Nah, itu menjadi sebuah bisnis baru. Gaya hidup masyarakat yang cenderung sudah mulai memperhatikan kesehatan, sekarang timbullah tanaman organik, timbullah bisnis sayuran organik, timbullah pembuatan camilan-camilan dengan rendah kalori atau catering sehat tanpa MSG dan lain sebagainya. Oke. Nah, sumber berikutnya adalah adanya aturan dari pemerintah. Contoh,
Contoh di sini adalah tadi sudah sebutkan etol yang tadinya dilakukan oleh manusia, sekarang sudah diganti oleh mesin, gitu ya. Itu. Terus adanya perubahan apa namanya? Perubahan pasar dan industri. Nah, oke. Dulu tadinya banyak apa itu namanya? Banyak toko-toko dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa? Tadinya orang berbelanja itu selalu menggunakan visitasi atau harus dengan posisi datang. Oke, harus dengan posisi datang. Nah, sekarang dengan adanya yang ada, justru dia dengan mudah menggunakan marketplace, perubahan pasar dan industri, hampir sama dengan tadi, perubahan paradigma ataupun kecenderungan pasar yang ada. Oke, berikutnya adalah perubahan persepsi masyarakat. Sekarang itu kalau orang ngafe, orang ngopi, yang tadinya ngopi itu dengan cara nangkring di atas angkringan, sekarang kalau ngopi itu bisa dilakukan dengan elegan, menjadi gaya hidup, menjadi sebuah persepsi yang baru. Kalau ngopi di sana keren, kalau ngopi di Starbucks pasti oke. Orang sudah melihat, oh ngopi di Starbucks stratanya sudah naik, oh berarti dia kaum berada, berarti dia kaum modern dan lain sebagainya. Oke, nah itu adalah sumber-sumber untuk bisa apa namanya untuk bisa terjadi inovasi yang saya sebutkan tadi. Oke, itu sumber eksternal. Nah, berikutnya adalah peluang itu adalah suatu keadaan yang menguntungkan, yang menciptakan sebuah kebutuhan baru. Opportunity adalah keadaan yang menguntungkan untuk yang menciptakan kebutuhan baru, produk baru, layanan baru, dan bisnis baru. Nah, maka dari itu seorang entrepreneur harus dapat meraih atau harus dapat mengambil peluang bisnis dengan baik. Gitu. Oke. Ya. Nah, karakteristik wirausaha atau entrepreneur yang masih yang mampu menggali peluang itu contohnya adalah memiliki pengalaman yang sebelumnya. Nah, sekali lagi, karakter wirausaha yang dapat mengenali sebuah peluang bisnis dengan baik itu apabila dia memiliki pengalaman dari sebelumnya. Sekali lagi tadi adalah pengalaman adalah guru terbaik dari hidup kita. Nah, ada juga faktor kognitif. Nah, seorang entrepreneur harus memiliki intuisi untuk mengambil keputusan. Intuisi itu adalah feeling, hunch, insting untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, seorang entrepreneur pun harus memiliki jaringan sosial yang luas. Itu wajib, karena apa? Dia tidak mungkin menciptakan sebuah produk hanya untuk dirinya sendiri. Hello, come on, we are business now, gitu kan? Kita bicara bisnis, maka syarat bisnis itu bisa diterima adalah dia harus memiliki jaringan sosial yang luas dan harus memiliki kreativitas, selalu datang dengan ide yang segar dan terbarukan. Itu karakteristik wirausaha. Nah, cara mengidentifikasi peluang yang ada, observasi tren yang ada political power, ada government policy, ada social and technology. Nah, tren ini apa sih maksudnya? Tren di sini adalah tren bisnis. Nah, contoh political power, observing trend di sini bisa saja kecenderungannya sekarang itu apa sih? Sekarang ini politik yang berkuasa itu siapa dan bagaimana? Terus government policy-nya, kebijakan pemerintahnya seperti apa? Pasti political power sama government policy itu akan membuat sebuah peluang baru yang kalau kita cerdas, kalau kita kritis, itu bisa menangkap peluang itu. Dan jangan lupa, tren sosial and teknologi sekarang sudah bukan zamannya lagi
katakanlah telepon PSTN, sekarang sudah zamannya GSM dan sebagainya. Sekarang sudah media sosial sudah menjadi sebuah way of life. Jadi kita harus ikut ke sana. Cari peluang di situ. Cari peluang di penggunaan teknologi-teknologi yang ada. Maka timbullah medsos, timbullah marketplace dan sebagainya. Solving the problem. Problem is opportunity. Sekali lagi, orang yang maju, seorang entrepreneur, selalu mengatakan problem is opportunity, bukan problem is wall. Kalau entrepreneur mengatakan problem is wall atau problem adalah sebuah tembok, selesai sudah. Mendingan gak usah jadi entrepreneur. Entrepreneur harus mengatakan problem is opportunity. Sekecil apapun. Finding gap in the marketplace, unbalancing, unsatisfaction of customer. Ini banyak terjadi. Aduh, layanan di sini kok begini ya. Aduh, ini kok begitu ya dan lain sebagainya. Ini saya nggak cocok, saya nggak suka dan lain sebagainya. Finding gap, temukan gap itu. So, ketika ketemu gap itu, kamu punya ide, masuk ke sana. This is opportunity. Itulah peluang. Kita akan melengkapi, kita akan menyempurnakan layanan atau produk yang sudah ada. Dan saya yakin itu pasti bisa diterima. Karena apa? Finding gap, kita sudah menemukan permasalahan di situ. Permasalahan di apa ini ya sekarang ya? Permasalahan di contoh apa sih yang paling mudah? Permasalahan di kurir. Contoh pergerakan barang itu adalah proses pengirimannya lama. Proses pengirimannya packaging yang kita lakukan tidak aman. Di situ ada peluang. Oke, berarti saya harus ngapain di situ? Finding gap in the marketplace. Nah, sorry. Nah, ada juga yang disebut dengan Blue Ocean Strategy in Business Opportunity. Ingat ini. Peluang bisnis berdasarkan permintaan. Cirinya, dia terbuka, teruji oleh pasar, dimintai oleh masyarakat, dan ikut tren. Contoh yang paling mudah apa? Ini kalian lihat. Bisnis online, butik online, terus marketplace dan lain sebagainya. Karena apa? Ini terbuka dia. Semua orang bisa mengakses. Yang kedua, dia sudah diuji oleh pasar. Sekarang orang sudah agak malas datang ke toko-toko, tapi dia bisa browsing-browsing, beli dimanapun, kapanpun. Dan itu memang dibutuhkan. Dan trennya begitu sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah, Suparyanto mengatakan ciptakan alat pemuas kebutuhan yang belum tersedia. Kebutuhan terpenuhi sebagian dan kebutuhan inti terpenuhi namun belum memuaskan. Peluang bisnis berdasarkan permintaan. Ciptakan alat untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Yang belum ada. Ciptakan alat untuk memenuhi kebutuhan yang belum ada atau kebutuhannya sudah terpenuhi sebagian atau kebutuhan inti terpenuhi tapi belum memuaskan. Itu kata si Suparyanto 2012. Oke. Nah, ini peluang bisnis berdasarkan penawaran. Ini yang disebut dengan ini adalah core dari Blue Ocean Strategy. Jadi, perwujudan dari Blue Ocean Strategy adalah tanpa adanya kompetitor. Idenya original. Diilustrasikan seperti ketenangan sebuah samudra yang seolah menjadi inspirasi usaha yang sangat didamba oleh seorang entrepreneur. Kenapa? Samudra itu luas. Tapi dia seolah-olah tidak pernah terpengaruh oleh kehidupan yang ada di dalamnya. Di dalamnya itu ada hiu, ada udang, ada cumi, ada paus dan lain sebagainya. Dan semuanya itu berkompetisi. Ada predator, ada pemangsa dan ada yang dimangsa. Tapi oceannya tetap saja biru, seolah-olah tenang. Peluang bisnis berdasarkan penawaran. Artinya secara konkretnya, Pak, saya itu butuh supplier Pak, saya itu punya usaha kaos. Saya punya usaha distro dan saya butuh
supplier kain. Nah, peluang bisnis berdasarkan penawaran. Pertanyaannya, bisa nggak kalau masnya nyetop atau nyupport ke saya atau nyuplai ke saya? Itu Blue Ocean Strategy. Pasti sukses. Kenapa? Karena sudah jelas pasarnya sudah ada. Ya, dia menawarkan saya butuhnya ini. Kalau kamu ada, yuk kita kerjasama. Kita tidak susah-susah untuk mencari pasar itu, karena pasar itu sudah terbentuk. Itulah yang disebut dengan Blue Ocean Strategy. Oke, nah ide bisnis yang layak itu harus nyata, konkret bro, tidak diawang-awang, terimplementasi. Baik dia berupa produk ataupun jasa, tapi dia nyata, bisa dirasakan, bisa dilihat, paling tidak bisa dirasakan. Ketika dia jasa bisa dirasakan. Mudah dipasarkan, cocok dengan karakter pelakunya, dapat bertahan dan resikonya paling kecil. Jelas, ide bisnis itu adalah yang seperti itu. Kalau ide bisnis itu nendang-nendang langit, nggak jelas, nggak usah dilakukan. Karena dia tidak nyata atau konkret. Contoh apa? Simple. Kalau kemarin beberapa teman mungkin sebagian punya bisnis ini, uang Soekarno. Harta warisan Soekarno. Nyata nggak? Nggak nyata. Tapi apakah itu jadi bisnis? Sebagian iya. Apakah itu bisnis yang baik? No, jelas. Apakah itu layak? Absolutely no. Jadi kunci pertama adalah harus konkret atau nyata. Nah, kalau sudah punya, lakukan SWOT analysis untuk menguji ide bisnis. Bagaimana? Nanti bro, sabar. SWOT analysis. SWOT singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Apa itu? Nantilah. Nanti akan ada sendiri. Analisis SWOT untuk menguji ide bisnis. Strength, kekuatan, kelebihan ide ini apa? Weakness, kelemahannya apa? Opportunity-nya apa? Kesempatannya apa? Peluangnya apa? Threat, ancamannya apa? Nah, nanti akan dibuat metrik 4 itu ketemu. Apakah nanti banyak strength-nya, strength atau kekuatannya, atau banyak weak-nya? Apakah banyak opportunities-nya atau banyak threat-nya? Nanti akan ketemu nilainya untuk menguji ide bisnis. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dan partisipasi dari teman-teman. Sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan selamat belajar dan selamat menikmati menu yang saya sajikan di minggu ini. Ingat, minggu ini akan ada 2. Yang pertama kuis tadi, yang kedua tugas individu. Kuis dikerjakan pada saat proses pembelajaran atau proses perkuliahan. Tugas individu kalian kerjakan sampai dengan next week atau pertemuan ke-6 berikutnya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ingat, kita sudah mendekati mites. Nanti kita akan bermesraan di soal-soal mites. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.